Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di pertemuan kali ini Bapak Ibu mahasiswa yang senantiasa diberikan oleh Allah keluangan waktu, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah strategi pembelajaran fikih. Kali ini masuk kita kepada metode yang keenam, metode yang keenam daripada 30 metode 30T ya, yang berawalan huruf T. Yang keenam metodenya dalam mengajarkan fikih adalah takrib. Takrib apa dia? Melakukan pendekatan. Jadi seorang guru harus bisa melakukan pendekatan, baik dalam contoh, baik dalam kondisi, baik pendekatan kepada siswa di dalam mempelajari pelajaran fikih. Ketika kita belajar sesuatu, belajar wudu, belajar tayamum, belajar fikih jenazah, belajar fikih puasa, belajar fikih zakat, ada namanya nanti sampai kita kepada masanya menggunakan pendekatan pemahaman ya, agar mahasiswa, agar murid itu paham. Kita lakukan pendekatan rasional, kita lakukan pendekatan emosional. Nah, itulah yang disebut dengan takrib. Apabila kita berhasil nanti sebagai seorang guru melakukan pendekatan takrib ini, maka yang akan kita capai itu insya Allah menjadi sesuatu hal yang paling berharga. Maka takrib ini ada juga di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Boleh nanti kawan-kawan lihat di dalam surah Saba ayat yang ke-37 juga. Kemudian metode yang ketujuh adalah tahkim ya. Tahkim artinya mengangkat penengah, yaitu mengangkat pihak ketiga sebagai hakim penengah untuk memutuskan secara adil sengketa antara kedua belah pihak. Apabila di dalam pembelajaran kita adakan debat, misalnya kita bagi lokal itu menjadi dua, ada pihak yang kontra, ada pihak yang setuju. Misalnya kita buat permasalahannya zakat. Zakat, siapa yang setuju zakat itu memakai uang? Satu kita jadikan orang yang tidak setuju memakai uang, satu orang yang setuju memakai uang. Nah, nanti kan mereka berdebat hampir nanti kepada debat kusir. Jadi seorang guru itu nanti di akhir pembelajaran dia akan menjadi tahkim atau mengangkat tahkim ya, menjadi penengah di antara dua yang berlawanan pemahaman tadi yang kita bentuk itu sendiri ya, atau diangkatnya nanti orang menjadi tahkim, penengah di antara kedua belah pihak tadi. Ini juga disebut dengan metode mengangkat penengah dalam sebuah masalah pembelajaran. Kemudian metode yang kedelapan adalah metode tasyir atau menggunakan isyarat. Tasyir itu menggunakan benda atau gerak sebagai isyarat. Misalnya menggunakan telunjuk, menggunakan kedipan mata, menganggukkan kepala dan lain-lain. Jadi dengan metode ini juga apabila guru setuju nanti dia menunduk. Apabila guru sudah menunjuk berarti ada sesuatu yang ingin diperintahkannya. Apabila guru melakukan kedipan mata berarti hati-hati, jangan. Seperti itu. Ini juga metode dalam pembelajaran fikih. Nanti ini dikembangkan ya. Ini dikembangkan secara prakteknya setelah kawan-kawan nanti mengajarkan fikih di MTS atau SMP atau sejenisnya. Kemudian metode yang ke-9 adalah metode takrir.
memberi persetujuan secara tersirat. Takrir, memberi pengakuan atau persetujuan tanpa kata. Kita setuju tapi tanpa kata. Artinya kalau kita setuju dengan apa yang siswa buat itu, dia mengerti kalau kita setuju apa yang dia perbuat. Bersikap diam atau tersenyum atau membiarkan yang bersangkutan meluruskan apa yang dilakukannya. Misal kita belajar, kita sebagai guru mengajarkan fikih. Contoh nih memandikan jenazah. Jadi siswa tadi ada 2 orang yang memandikan jenazah. Ketika siswa yang satu memandikan jenazah, kemudian cara mencuci tangannya kita diam saja, berarti kan bagus. Tapi tanpa kita berkata-kata itu bagus, artinya murid itu paham kalau yang dikerjakannya tidak salah. Kemudian kita senyum, artinya dia bagus dalam memandikan jenazah tadi atau memandikan mayat tadi. Nah, ini juga kan disebut dalam metode takrir. Kemudian metode yang ke-10 ada namanya metode talwih. Apa artinya metode talwih ini? Menyalahkan atau membenarkan secara simbolis. Menggunakan simbol tertentu atau kiasan untuk membenarkan atau menyalahkan lawan bicaranya. Jadi talwih ini bersifat simbolis atau dengan kata lain penggunaan kata kiasan terhadap lawan bicaranya untuk menyatakan persetujuan atau penolakan. Jadi ketika siswa kita nanti menanggapi apa yang atau bertanya atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan teman-temannya yang kenyataannya jawaban itu tidak seperti seadanya atau seperti yang sebenarnya, maka guru itu nanti menyalahkan atau membenarkan pendapat itu secara simbol, ya, simbol-simbol, tidak secara langsung, atau menggunakan kiasan. Tidak boleh langsung dikatakan siswa itu salah, pendapatnya tidak benar, tidak, tapi melakukan membaikkan kata-kata atau yang disebut dengan simbolis, dan ini dipakai di dalam strategi pembelajaran fikih. Baik, 5 yang kita pelajari. Yang pertama, kita ulang dari awal. Yang pertama tadi metode takrib, melakukan pendekatan. Sementara yang kedua adalah metode tahkim, mengangkat penengah atau menjadi penengah. Yang ke-8 metode tasyir, menggunakan isyarat. Yang ke-9 takrir, menggunakan persetujuan secara tersirat. Yang ke-10 talwih, menyalahkan siswa secara simbol, ya, atau membenarkan siswa itu secara timbol, tidak langsung saja. Oke, saya rasa cukup pada pertemuan kali ini. 5 metode yang kita pelajari. Yang penting kita paham, kita mengerti dengan apa yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.